sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak dengan kondisi yang ada sekarang. Baik. Sehingga betapa bahagianya dua mata pelajaran ini kembali dimasukkan dalam kurikulum agar supaya ke depan ini generasi emas ini adalah generasi yang beretika, yang selama ini sudah diabaikan, sehingga banyak kali kita diperhadapkan dengan anak-anak tidak menghargai guru lagi, pandang enteng, dan banyak hal. Baik. Kemudian ya ini tugas dari bukan cuma guru tapi dinas agar supaya memperbaiki ini sambil memperbaiki kegiatan-kegiatan fisik di sekolah agar supaya sekolah itu jadi betul-betul jadi sekolah idola yang memberi nilai tambah dalam rangka mencetak kader-kader ke depan. Saya kira itu aja. Baik. Oke, baik. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Sagai atas masukannya terkait mata pelajaran ya, mungkin pendidikan moral Pancasila dan budi pekerti akan lebih baik jika diadakan lagi. Dan nanti akan kami usahakan untuk meneruskan masukan tersebut ke pihak terkait. Dan silakan untuk pendengar yang lain yang masih ingin bergabung melalui line telepon dan WhatsApp di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Silakan sampaikan keluhannya, pandangannya untuk bisa kami teruskan kepada pihak-pihak terkait tentang topik kita pada pagi hari ini, yaitu fasilitas pendidikan ya, seperti itu. Silakan yang masih mau bergabung. Dan mungkin kita lanjut ke permasalahan tenaga pengajar ya. Beberapa sekolah mungkin melaporkan bahwa mereka juga masih ada yang kekurangan guru di bidang tertentu. Khususnya mungkin mata pelajaran tertentu seperti STEM ya, yaitu sains, matematika dan teknologi seperti itu. Namun ada juga sekolah yang sudah terpenuhi dan bahkan mendapatkan guru baru seperti itu. Dan tentunya kondisi ini juga berbeda-beda di setiap kabupaten dan kecamatan ya. Ada wilayah yang jumlah siswanya banyak tapi gurunya terbatas. Ada juga mungkin yang wilayah yang justru sudah relatif lengkap. Seperti itu. Dan disinilah di Halo RRI pentingnya mendengar pengalaman dari Anda yang mungkin bekerja di sekolah, memiliki anak sekolah yang kebetulan mengalami kondisi sarana prasarana sekolahnya yang kurang memadai, atau mungkin yang pihak-pihak yang mengetahui bagaimana kondisi di lingkungan Anda seperti apa, kondisi fasilitas pendidikan di lingkungan Anda seperti apa. Silakan untuk bergabung melalui line telepon dan WA di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Seperti itu. Tentunya penyampaian Anda tentang kondisi di lapangan sangat-sangat bisa membantu memberi gambaran yang lebih lengkap untuk bisa kami sampaikan ke pihak-pihak terkait. Silakan sampaikan di line telepon dan WA kami di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Seperti yang kita ketahui ya, gambaran ideal sarana sekolah itu kan sebuah sekolah yang ideal setidaknya memiliki ruang kelas yang aman dan nyaman, seperti atap yang tidak bocor, ventilasi cukup, pencahayaan yang baik, dan peralatan kelas yang layak digunakan, sehingga membuat anak-anak kita yang belajar di sekolah tersebut bisa belajar dengan nyaman dan tentunya fokus dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang mereka dapat dari guru, seperti itu.
Dan yang kedua, selain ruang kelas yang aman dan nyaman, lingkungan belajar juga yang mendukung kesehatan sehingga bisa mendukung kondisi fisik anak agar tetap prima seperti itu ya. Contohnya seperti toilet bersih, meja kursi yang stabil, ruang guru, perpustakaan sederhana, dan jika memungkinkan juga mungkin ruang laboratorium untuk sains seperti itu, untuk praktek dan demonstrasi sains seperti itu. Jadi jika memang pendengar menemukan ada keluhan-keluhan yang seperti yang tidak sesuai dengan apa yang tadi gambaran ideal yang tadi sempat saya sampaikan, boleh langsung bergabung bersama kami di Halo RRI saat ini di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Sambil menunggu masih akan saya informasikan beberapa gambaran ideal sarana sekolah seperti apa. Yang tadi poin 1 dan 2 sudah saya sampaikan dan saat ini poin ketiga yaitu fasilitas dasar pembelajaran. Contohnya seperti papan tulis, meja kursi yang stabil, ruang guru, perpustakaan sederhana dan itu juga ya, itu tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, itu poin yang ketiga tadi ya. Papan tulis, meja kursi yang stabil, ruang guru, perpustakaan sederhana dan ruang laboratorium untuk demonstrasi sains, seperti itu. Dan tadi lingkungan belajar yang mendukung kesehatan itu toilet bersih, sumber air memadai dan halaman sekolah yang aman untuk aktivitas anak seperti itu. Dan poin selanjutnya ada bangunan yang sesuai kebutuhan daerah. Jadi misalnya sekolah lokasinya ada di kepulauan, butuh bangunan tahan angin kencang dan mungkin tahan bencana seperti banjir rob. Sementara sekolah di perbukitan butuh fondasi kuat dan akses jalan yang aman seperti itu. Agar memudahkan anak-anak kita untuk bisa menimba ilmu dengan baik dan layak. Seperti itu. Jadi intinya mungkin sarana tidak harus megah tetapi yang penting cukup untuk membuat anak merasa aman dan nyaman belajar juga itu pun selayaknya dirasakan oleh para tenaga-tenaga pengajar ya seperti guru-guru agar bisa nyaman juga mengajar. Baik, jika memang Anda merasa atau menyaksikan ada keluhan-keluhan seputar fasilitas-fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, silakan untuk sampaikan di Halo RRI pagi ini di 0821 9583 5080. Bisa melalui line telepon langsung saat ini juga, ataupun melalui WhatsApp, chat di WhatsApp. Bisa juga melalui live chat di YouTube karena kami juga live langsung melalui live atau siaran langsung melalui YouTube RRI Manado, seperti itu. Silakan, jika memang masih ada yang ingin menyampaikan keluhannya melalui line telepon dan WA, masih dibuka dan Halo RRI ini sampai jam 11 nanti ya, jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya gambaran ideal ketersediaan guru sebagai informasi mungkin dalam kondisi ideal itu setiap mata pelajaran pokok memiliki guru yang kompeten semestinya. Terutama mata-mata pelajaran STEM ya, yaitu matematika, sains dan teknologi. Dan poin yang kedua, guru memiliki beban mengajar yang wajar. Tidak perlu merangkap 2 sampai 3 mata pelajaran di luar bidangnya seperti itu karena dikhawatirkan juga guru-guru akan merasa overwhelming begitu atau lelah karena terlalu banyak pelajaran yang harus diajarkan begitu kepada murid-murid. Dan untuk poin ketiga, distribusi guru lebih merata, bukan hanya menumpuk di kota tetapi juga tersedia di wilayah pedalaman dan kepulauan. Itulah gambaran idealnya seperti itu. Dan poin selanjutnya adalah guru mendapat pelatihan berkelanjutan. Jadi guru-guru atau tenaga pengajar ini semestinya memang mengikuti perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan seperti itu. Dan jika memang pendengar menyaksikan atau mengalami
kondisi yang tidak ideal atau berkebalikannya dari apa yang tadi saya sampaikan, silakan untuk bergabung bersama kami di Halo RRI dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu fasilitas pendidikan tentunya. Dan silakan disampaikan keluhan-keluhannya seperti apa dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meneruskan ke pihak-pihak terkait yang merupakan pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait lah ya pokoknya. Silakan untuk bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Dan memang kalau jika pendengar belum ada yang ingin bergabung, mungkin saya akan rehat sejenak, break sejenak dan nanti kita akan bergabung lagi tentunya di Halo RRI pada pagi hari ini dengan topik fasilitas pendidikan. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado. Pro 1 Curhat Bu Siska. Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah. Semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar, coba nih ibu-ibu mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja bu ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa. Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan banyak, rupa ribet Kang urusin surat izin. Kita pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air. Kita ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan. Iyo, Mar tapi masalah ini lebih penting. Jangan salah, kita keluhan lebih penting for banyak orang katu. Sudah.
Jangan lupa ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Bersama RRI Pro 1 Manado. Kembali lagi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih di program Halo RRI edisi Jumat 14 November 2025 dengan topik kita pada pagi hari ini adalah fasilitas pendidikan. Misal seperti sarana sekolah yang rusak, terutama di daerah kepulauan dan pedalaman, atau mungkin kekurangan guru di bidang pelajaran tertentu, misal pelajaran STEM ya, seperti sains, matematika, dan teknologi. Lalu ada juga mungkin akses internet yang lemah ya, infrastruktur berarti ya, untuk kebutuhan pembelajaran digital seperti itu. Itulah topik kita pada pagi hari ini. Jadi silakan jika memang pendengar Pro 1 ada keluhan terkait fasilitas pendidikan yang tidak sesuai atau kurang memadai, silakan untuk bergabung bersama kami, sampaikan keluhannya di program Halo RRI pada pagi hari ini. Dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu fasilitas pendidikan. Karena sedikit banyak pandangan atau kondisi di lapangan yang tersampaikan ke kita, nanti akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dan harapannya bisa membawa perubahan seperti itu. Jadi silakan untuk yang mau bergabung melalui line telepon dan WA di 082195835080. Line interaktif masih kami buka terus ya sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti sepanjang program Halo RRI ini. Jadi silakan sampaikan keluhan-keluhannya di line telepon dan WA di 082195835080. Karena tentunya penyampaian Anda tentang kondisi di lapangan bisa memberi gambaran yang lebih lengkap untuk bisa kami sampaikan ke pihak-pihak terkait. Sambil menunggu telepon masuk lagi,
Mungkin saya akan menyampaikan lagi untuk gambaran ideal ketersediaan guru itu seperti apa di sekolah ya. Yang pertama tentunya setiap mata pelajaran pokok memiliki guru yang kompeten, terutama mata pelajaran STEM seperti matematika, sains, dan teknologi. Dan yang kedua, guru memiliki beban mengajar yang wajar. Tidak perlu merangkap 2-3 mata pelajaran di luar bidangnya. Karena dikhawatirkan nanti guru-guru akan merasa terlalu lelah atau overwhelming sehingga tidak maksimal dalam melakukan kegiatan belajar mengajar seperti itu. Dan yang ketiga, distribusi guru seharusnya bisa lebih merata, bukan hanya menumpuk di kota tetapi juga tersedia di wilayah pedalaman dan kepulauan seperti itu. Dan yang keempat, guru mendapat pelatihan berkelanjutan, yaitu mengikuti perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan seperti itu. Dan poin yang terakhir, gambaran ideal ketersediaan guru seperti apa adalah guru honorer mendapatkan dukungan dan pembinaan sehingga kualitas pengajarannya meningkat seperti itu. Dan kelas ideal adalah tentunya garis besarnya adalah kelas yang dipandu oleh guru berkompeten di bidangnya seperti itu dengan kesempatan berkembang yang sama tentunya di seluruh daerah, harapannya seperti itu. Jadi misal memang pendengar menyaksikan atau mungkin berkaitan langsung dengan fasilitas pendidikan yang kurang memadai seperti ini, silakan sampaikan keluhannya pada Halo RRI pagi hari ini di 0821 9583 5080. Sementara sudah ada yang bergabung melalui live chat di YouTube dari Pith Ekantropus, saran saja utamakan dulu fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan daripada MBG. Baik, terima kasih untuk akun Pith Ekantropus yang sudah bergabung melalui live chat di YouTube kami, di YouTube RRI Manado. Dan untuk sarannya ini, kritik dan sarannya akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait ya. Akan segera kami teruskan ke pihak-pihak terkait dan harapannya bisa segera mendapat jawaban dari kritik dan saran tersebut, seperti itu. Terima kasih sekali lagi ya. Dan untuk pendengar yang lain mungkin pendengar dan pemirsa ya. Untuk yang mau bergabung masih dibuka line telepon, line interaktif telepon dan WA kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Seperti itu. Dan selain isu-isu yang tadi ya, yaitu tentang sarana dan juga tenaga pengajar ya, guru-guru. Kita lanjutkan mungkin ke permasalahan yang ada dalam fasilitas pendidikan yang juga terkait hal yang semakin penting ya tentunya dalam dunia pendidikan masa kini. Yaitu akses internet yang sudah menjadi ibarat kata nadi ya di dalam kehidupan kita. Dan apalagi untuk anak-anak kita menuntut ilmu seperti itu. Dan ada sekolah yang jaringan internetnya sudah stabil dan bisa dipakai untuk pembelajaran digital. Namun mungkin ya ada juga sekolah yang terutama di daerah kepulauan dan wilayah perbukitan, pedalaman yang masih mengalami kendala sinyal, jaringan ya, atau kecepatannya seperti itu. Mungkin aksesnya sudah ada tapi kecepatan jaringannya masih minim sekali, silakan untuk sampaikan keluhannya ke line telepon dan WA kami. Seperti itu. Jadi mungkin kalau urusan infrastruktur ini kadang-kadang mungkin lebih kepada bagaimana kondisi geografis dan akhirnya infrastruktur memengaruhi akses tersebut ya. Jadi setiap daerah mungkin punya tantangan dan tentu upaya peningkatan juga pastinya terus dilakukan bertahap seperti itu. Namun kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan dan kondisi-kondisi real di lapangan ini kami mengharapkan untuk feedbacknya yang secara masif atau intens agar bisa kami sampaikan ke pihak terkait. Jadi untuk bisa segera dilakukan tindak lanjut seperti itu. Jadi kami sangat terbuka jika pendengar ingin berbagi bagaimana kondisi sarana atau guru dan mungkin juga infrastruktur internet ya di daerah masing-masing, apakah
pembelajaran digital sudah berjalan baik atau mungkin masih perlu peningkatan, semua suara akan kami tampung dengan terbuka seperti itu. Dan ada yang bergabung lagi melalui live chat di YouTube RRI. Oh, masih kelanjutan dari tadi ya yang bergabung pertama melalui live chat. Karena masih banyak kesejahteraan guru, misalnya tunjangan profesi guru yang sangat terlambat pencairannya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk kritik dan sarannya. Ini akan kami tampung dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan tentunya yang masih mau bergabung melalui line telepon dan WA juga masih dibuka untuk line interaktif kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Saya akan bacakan lagi di live chat YouTube RRI masih dengan akun yang sama. Itu mengeluhkan banyak juga sekolah di daerah pinggiran dan 3T yang fasilitasnya memprihatinkan dan masih berusaha memakai dana swadaya ketimbang menunggu bantuan pemerintah. Terima kasih RRI. Baik, terima kasih juga untuk kritik dan sarannya ya. Dan sekali lagi untuk kritik dan saran ini akan langsung kami sampaikan ke pihak-pihak terkait melalui tim kami. Dan harapannya agar semoga bisa dapat tindak lanjut ya untuk kebaikan bersama seperti itu. Silakan yang masih mau bergabung melalui line telepon dan WA di 082195835080. Jika memang misal kondisi sarana sekolah, ketersediaan guru untuk mata pelajaran tertentu hingga akses internet yang mendukung pembelajaran digital masih dirasa kurang memadai, silakan untuk sampaikan kepada kami saat ini di Halo RRI. Dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu fasilitas pendidikan, seperti itu. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di program Halo RRI ini Anda bisa sampaikan keluhan-keluhannya terkait fasilitas pendidikan baik sarana prasarana, ketersediaan guru ataupun akses internet untuk pembelajaran digital, seperti itu. Dan sembari menunggu mungkin line telepon dan WA ataupun live chat di YouTube, saya juga akan menyampaikan sebagai informasi ya, yaitu gambaran ideal akses internet dan pembelajaran digital untuk sekolah-sekolah seperti itu. Kondisi ideal sebuah sekolah dalam era digital itu baiknya mencakup akses internet yang stabil, itu poin pertama. Akses internet ini minimal cukup untuk mengunduh materi pembelajaran dan tentunya mendukung komunikasi akademik seperti Zoom class seperti itu. Dan yang kedua, ketersediaan perangkat dasar seperti komputer atau laptop untuk guru serta proyektor atau layar sederhana. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, laboratorium komputer yang fungsional walaupun kecil seperti itu. Sebaiknya ada untuk kondisi idealnya seperti itu. Dan untuk poin keempat, platform digital yang mudah diakses baik untuk guru maupun siswa. Dan poin yang terakhir adalah pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa agar pemanfaatan teknologi benar-benar efektif. Dan keseluruhan poin-poin ini tujuannya internet itu bukan sekadar fasilitas tambahan ya, tetapi alat bantu belajar yang bisa digunakan harapannya secara merata. Seperti itu, menuju generasi Indonesia Emas 2045 tentunya ya. Seperti itu. Dan sekali lagi saya informasikan gambaran ideal sarana sekolah setidaknya memiliki ruang kelas yang aman dan nyaman, atap yang tidak bocor, ventilasi cukup, pencahayaan baik, dan perabotan kelas yang layak digunakan, seperti itu. Dan poin keduanya, lingkungan belajar yang mendukung kesehatan. Seperti toilet yang bersih, sumber air memadai, airnya juga bersih,
dan halaman sekolah yang aman untuk aktivitas anak. Dan poin ketiganya, fasilitas dasar pembelajaran, yaitu seperti papan tulis, meja kursi yang stabil, ruang guru, perpustakaan sederhana, dan jika memungkinkan, ruang laboratorium untuk demonstrasi sains. Dan untuk poin terakhir, gambaran ideal sarana sekolah yaitu bangunan yang sesuai kebutuhan daerah. Misalnya sekolah di kepulauan butuh bangunan tahan angin kencang dan tahan dari banjir rob ya. Sementara sekolah di perbukitan butuh fondasi kuat dan akses jalan aman. Seperti itu. Intinya sarana tidak harus megah tapi juga cukup untuk membuat anak merasa aman belajar dan guru merasa nyaman untuk mengajar, seperti itu. Dan jika memang Anda menemukan adanya fasilitas sarana yang kurang memadai dan tidak sesuai dan tidak ideal dengan apa yang tadi saya sampaikan, silakan sampaikan melalui line telepon dan WA kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Masih dibuka line interaktif kami ya, sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk poin yang kedua tadi ya, gambaran ideal ketersediaan guru. Sekali lagi saya informasikan dalam kondisi ideal tentunya ya, harapan semua orang setiap mata pelajaran pokok memiliki guru yang kompeten, terutama mata pelajaran sains ya, matematika, sains dan teknologi. Dan yang kedua, guru memiliki beban mengajar yang wajar. Tidak perlu merangkap 2-3 mata pelajaran di luar bidangnya, harapannya seperti itu ya. Dan distribusi guru harapannya juga lebih merata, bukan hanya menumpuk di kota tetapi juga tersedia di wilayah pedalaman dan kepulauan. Dan poin selanjutnya, gambaran idealnya adalah guru mendapat pelatihan dan berkelanjutan. Mengikuti perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, seperti itu harapannya. Jadi guru juga bisa mengajar sesuai dengan perkembangan kurikulum dan teknologi seperti itu. Jadi tidak jangan sampai ketinggalan gitu, bahkan malah muridnya yang lebih tahu dan akhirnya murid jadi ini ya, tidak ada filter seperti itu. Dan harapannya guru yang bisa mengikuti pelatihan berkelanjutan, mengikuti perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan bisa membantu sebagai ini ya, mengarahkan anak-anak kita di sekolah untuk bisa lebih baik seperti itu. Untuk bisa memaksimalkan teknologi juga lebih baik. Dan selanjutnya guru honorer mendapatkan dukungan dan pembinaan sehingga kualitas pengajarannya meningkat. Itu idealnya, namun garis besarnya kelas ideal adalah kelas yang dipandu oleh guru berkompeten di bidangnya seperti itu. Dengan kesempatan berkembang yang sama di seluruh daerah. Nah, jika memang pendengar mengalami atau menyaksikan untuk di sekolah-sekolah terdekat atau mungkin di sekolah anak-anak atau mungkin yang memang terkait ya, mungkin sebagai guru atau sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah tersebut yang kurang ideal atau fasilitasnya kurang memadai, bisa menyampaikan di Halo RRI saat ini melalui line telepon dan WA di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu fasilitas pendidikan, di mana di dalamnya ada sarana sekolah, ketersediaan guru, dan juga akses internet dan pembelajaran digital seperti itu. Masih ada 10 menit untuk yang masih mau bergabung melalui line telepon dan WA, masih dibuka di 0821 9583 5080, sekali lagi di 0821 9583 5080. Seperti itu. Mungkin beberapa sekolah di lapangan masih kekurangan guru di bidang tertentu, khususnya mata pelajaran STEM. Lalu ada juga sekolah mungkin yang sudah terpenuhi dan bahkan mendapatkan guru baru dari sebelumnya begitu ya. Nah, kondisi ini berbeda-beda di setiap kabupaten, kecamatan, kota. Ada wilayah yang jumlah siswanya banyak tapi gurunya terbatas. Ada juga wilayah yang justru relatif lengkap.
Nah, disinilah pentingnya mendengar pengalaman dari Anda yang mungkin bekerja di sekolah, memiliki anak sekolah, atau tahu bagaimana kondisi di lingkungan seperti itu. Apakah mata pelajaran yang paling sering kosong terus apa saja atau mungkin justru sudah cukup? Silakan sampaikan di line telepon dan WA kami di 0821 9583 5080. Line interaktif kami masih terbuka, jadi silakan bergabung. Seperti itu. Dan untuk gambaran ideal akses internet dan pembelajaran digital dan tentunya kondisi ideal sebuah sekolah dalam era digital yang menjadi harapan kita semua ya, itu mencakup yang pertama akses internet yang stabil, minimal cukup untuk mengunduh materi pembelajaran dan tentunya mendukung komunikasi akademik. Dan yang kedua, ketersediaan perangkat dasar seperti komputer atau laptop untuk guru serta proyektor atau layar sederhana. Seperti itu. Dan yang poin selanjutnya, laboratorium komputer yang fungsional walaupun kecil akan lebih baik jika ada untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Itu gambaran idealnya. Dan poin selanjutnya, platform digital yang mudah diakses baik untuk guru maupun siswa, seperti itu. Dan untuk poin terakhirnya, gambaran ideal akses internet dan pembelajaran digital adalah pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa agar pemanfaatan teknologi benar-benar efektif dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, seperti itu. Dan tentunya internet bukan sekadar fasilitas tambahan ya, tetapi alat bantu belajar yang bisa digunakan secara merata dan tentunya berkelanjutan, seperti itu. Itu merupakan gambaran ideal untuk poin akses internet dan pembelajaran digital. Dan jika memang pendengar atau pemirsa di live YouTube kami menemukan adanya ketidakidealan atau keluhan-keluhan, silakan sampaikan di Halo RRI pagi hari ini. Kita masih ada waktu 7 menit lagi untuk bisa berdiskusi dan akan kami tampung untuk keluhan-keluhan atau kritik dan sarannya, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meneruskan ke pihak terkait dan memfollow up terus bagaimana perkembangannya atau progresnya, seperti itu. Silakan untuk bergabung di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Bagaimana kondisi sekolah di daerah Anda? Apakah fasilitas seperti kelas dan toilet sudah memadai? Bagaimana ketersediaan guru di mata pelajaran tertentu? Atau mungkin bagaimana kualitas internet untuk kebutuhan belajar anak-anak kita? Kami persilakan untuk pendengar bisa sampaikan kritik dan sarannya di line telepon atau WhatsApp di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Bisa juga mungkin yang mendengarkan atau menonton melalui live kami di YouTube RRI Manado, bisa juga sampaikan di live chat di sana. Silakan. Masih terbuka line interaktif kami untuk Anda bisa sampaikan semua kritik dan saran terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu fasilitas pendidikan, meliputi sarana, guru, dan akses internet. Mungkin sarana sekolah yang rusak terutama di daerah kepulauan dan pedalaman, atau mungkin ketersediaan tenaga pengajar, kekurangan guru di bidang pelajaran tertentu misalnya sains, matematika dan teknologi, atau mungkin akses internet yang lemah atau lambat untuk kebutuhan pembelajaran digital, seperti itu. Silakan sampaikan keluhannya, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Jika memang ada keluhan, ada kritik dan saran, kami sangat terbuka dan akan sebisa mungkin kami sampaikan tentunya ke pihak-pihak terkait ya, untuk bisa ditindaklanjut demi kebaikan bersama, seperti itu. Silakan jika memang ingin bergabung, masih dibuka line telepon kami, line interaktif di WhatsApp ataupun melalui telepon di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Terkait fasilitas pendidikan.
yang meliputi sarana, guru, dan juga akses internet seperti itu. Dan untuk sarana tadi ya, yang idealnya adalah ruang kelas yang aman dan nyaman, lingkungan belajar yang mendukung kesehatan, fasilitas dasar pembelajaran, dan tentunya bangunan yang sesuai kebutuhan daerah itu semestinya bisa terpenuhi untuk setiap sekolah seperti itu. Ruang kelas yang aman dan nyaman seperti atap tidak bocor dan lain-lain. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung lagi dengan kita. Mari kita undang. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI. Ya. Halo, selamat pagi. Iya, halo. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Vika Famsa kan? Iya, betul. Selamat pagi menjelang siang dengan Bapak siapakah ini? Dari Ibu Maksi. Oh iya, Pak Maksi. Di Kelurahan Sumalangka, Tondano. Baik, Pak. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ada 2 hal ya saya mau sampaikan. Satu yang menyangkut topik, yang kedua berkaitan dengan penyelenggaraan acara ini. Boleh ya? Iya, silakan Pak. Ya. Pertama menyangkut topik ini dia. Apa semua yang sudah dibacakan, hal-hal yang dibacakan oleh Vika tadi, maupun juga disampaikan oleh penelpon tadi Pak dari Bitung itu ya? Pak Sagai. Ya Pak Sagai dari Bitung, semuanya betul. Dan ditambah juga saya hanya menyangkapi, ditambah juga ya itu berkaitan juga dengan ketidak adanya lagi pelajaran seperti PMP atau budi pekerti, makanya sekarang banyak atau bukan banyak tapi ada saja siswa yang karena tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya, maka dia atau tidak, sehingga dan guru juga tidak peka, maka dia bisa melakukan apa saja yang dapat melampiaskan emosinya yang tidak tertahankan, seperti beberapa kasus terakhir yang melibatkan siswa yang tidak, yang merugikan dunia pendidikan sendiri, seperti yang terjadi di SMA 72 Jakarta. Itu juga harus menjadi introspeksi bagi dunia pendidikan agar menangani hal-hal seperti itu sampai ke akar-akar masalah yang menyebabkan siswa tersebut melakukan hal itu. Itu yang menyangkut dunia pendidikan untuk siswa sendiri, untuk keberlangsungan siswa sendiri. Baik. Ya, karena dari situlah maka siswa akan menjadi output yang baik untuk menggantikan generasi sekarang yang berkuasa atau yang menyelenggarakan negara ini menjadi generasi masa depan yang baik. Dan poin kedua saya mau sampaikan untuk Halo RRI, mungkin ini berkaitan dengan usul atau himbauan saja kepada bagian produksi siaran mungkin RRI agar tanda kutip fitrah acara ini dia dikembalikan kepada awal, itu menerima keluhan atau pertanyaan dari pendengar apa saja, itu tidak dibatasi seperti ini hanya satu topik, karena kalau dia ingin menyampaikan topik yang berbeda dengan sesuatu hal yang berbeda dengan topik yang diangkat, ya harus bagaimana dia menyampaikan kalau dibatasi dengan topik tertentu saja, sedangkan itu mungkin penting dia ingin sampaikan lewat hal ini. Seperti ada iklan yang disampaikan sebelum hal ini, kan ada beberapa hal yang diangkat, jadi istilahnya berbeda-beda hal, jadi bukan dibatasi satu. Jadi itu saja usul dari saya untuk bagian produksi siaran RRI Manado. Demikian, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Baik, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Maksi sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan untuk kritik dan saran dan mungkin usulannya juga nanti akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait. Dan semoga nanti akan bisa dapat tindak lanjut ya tentunya dari pihak-pihak terkait tersebut, dan kami akan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk selalu memfollow up untuk progresnya seperti itu. Dan mungkin untuk telepon dari Pak Maksi tadi menjadi telepon terakhir ya, dan interaksi terakhir kita kepada pendengar. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI pagi ini edisi Jumat 14 November 2025. Dan tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya
terus suarakan hal-hal baik untuk kemajuan bersama. Jadi sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya, dan juga tak terasa juga ya pendengar, waktu misalkan kita dari kebersamaan juga di Manado pagi ini. Jadi terima kasih sudah setia mendengarkan Manado pagi ini edisi 14 November 2025. Dan semoga semua informasi hari ini bisa menambah semangat Anda untuk menyambut weekend nanti. Jangan lupa selain bisa didengarkan di FM 94,5 dan 88,2 MHz, siaran kami juga dapat Anda ikuti lewat audio live streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI di digital. Dan beberapa program kami juga seperti Halo RRI ini bisa Anda nikmati visualnya melalui YouTube RRI Manado. Saya Fik Hamzah pamit undur diri, dan setelah ini pendengar akan ditemani oleh rekan penyiar yaitu Ika Mamuaya dalam Manado siang ini. Dan selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kau dengar nih ketukan beat, sadari lo yo bangun bareng langsung fit. No speed, sapu rima masih slow-slow.